Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ina Soleka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database migration. Jadi, apa sih database migration itu? Database migration adalah salah satu fitur yang sangat penting yang ditawarkan oleh framework Laravel. Dengan fitur ini, pengembang aplikasi web dapat mengimplementasikan pembuat database dan tabel dengan lebih efisien dan profesional, entah itu lebih efisien waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Karena konstruksi tabel dapat diimplementasikan secara internal melalui framework Laravel, sehingga proses import-export database tidak perlu dilakukan. Nah, untuk melakukan membuat database migration, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu aktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Kita buka, nah kita klik start Apache dan MySQL. Setelah itu kita pastikan untuk membuat folder menggunakan command prompt. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder di command prompt, jadi langsung saja kita panggil nama folder tersebut. Caranya yaitu karena saya menginstal di C, maka kita buka C. Kita sudah masuk ke partisi ke C. Langkah selanjutnya itu cd xampp cd htdocs. Kita masuk ke nama folder yang kita buat sebelumnya. Kebetulan nama folder yang saya buat sebelumnya bernama tugas. Kita langsung saja kita panggil untuk mendapatkan alamatnya. Nah, ini kita mendapatkan IP-nya. Oh, alamatnya maksudnya. Kita bisa copy alamat ini ke Chrome atau lain sebagainya. Sini. Nah. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal suatu folder Laravel. Langkah selanjutnya yaitu kita buka Sublime Text. Kita buka folder milik kita yang tadi sudah dibuat menggunakan command prompt. Ini dia. Lalu kita select folder. Kita bisa close. Nah, baru yang di sini kita maximize. Setelah itu kita pastikan di database migration-nya itu tidak ada file sama sekali, karena nanti kita akan membuat file di file migration itu sendiri. Setelah itu kita pastikan bahwa untuk menghapus model yang tidak diperlukan. Oke, di sini kita sudah menghapus ya model-model yang sudah tidak diperlukan. Sama migration juga tadinya ada, cuman harus dikosongkan karena kita akan membuat migration. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini kita akan membuat model diawali dengan huruf besar tanpa akhiran S. Contohnya seperti ini.
langkahnya yaitu kita buat command prompt yang baru. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, baru kita copy ke command prompt tersebut, langsung enter. Nah, di sini kita bisa lihat model created successfully, berarti kita sudah berhasil membuat model. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat migration file. Tapi sebelum kita membuat migration file, kita terlebih dahulu melihat apakah kita sudah sukses membuat model tersebut. Caranya yaitu kita bisa lihat di Sublime. Nah, kita bisa lihat di sini model yang kita buat dinamakan student, dan di sini sudah ada student, berarti kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu membuat migration file. Kita langsung bisa copy perintah ini ke dalam command prompt di sini, langsung enter. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat di Sublime, khususnya di migration, di database migration, apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah muncul migration yang kita buat, berarti kita sudah berhasil membuat file migration itu sendiri. Oke, langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan yaitu membuat suatu database di localhost myadmin. Caranya yaitu kita bisa ketik di sini localhost php myadmin. Kita tunggu sampai muncul halaman localhostnya. Nah, setelah itu kita buat database-nya, klik new, database namanya kita terserah, kita beri nama contoh. Nah, di sini kita pilih yang UTF-8. UTF-8 yang general. Nah, ini dia. Setelah itu kita tekan create. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database contoh. Nah, setelah itu kita klik privilege, lalu kita klik add user account. Nah, kita bebas memberi namanya apa, contoh admin. Nah, ini diganti dengan lokal
kita ganti. Ini kita pilih lokal, maka ini otomatis localhost. Passwordnya contohnya 1234. Ini juga sama 1234. Setelah itu kita klik check all. Setelah itu kita go. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat database dengan user account admin @localhost. Oke. Setelah itu kita akan edit di sublime.env ini, disesuaikan dengan yang ada di database tadi. Untuk nama database sendiri kita bisa lihat di sini contoh, berarti di situ kita tuliskan contoh. Nah, untuk username sendiri tadi kita beri nama admin. Passwordnya 1234. Oke, setelah itu jangan lupa kita save all. Oke, langkah selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan yaitu mengedit file migration function app yang sudah terbentuk. Jadi kita bisa copy dari sini. Nah, setelah itu kita paste di migration ini. Setelah ID, lalu kita paste, kita rapikan sejajar dengan perintah-perintah yang lain. Nah, teman-teman bisa dirubah ininya tidak sesuai dengan modul, tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan aturan. Jadi ini bebas, teman-teman mau kasih apa, mau ngerubah apa, dan kebetulan di sini ID-nya sudah ada, maka ini dihapus karena tidak diperlukan. Oke, langsung saja kita rubah ini menjadi kita mau menginginkan data pengunjung perpus, maka kita masukkan di sini nama, terus name, setelah itu kelas, selanjutnya adalah judul buku. Judul buku ini bisa judul buku yang dibaca atau dipinjam. Yang selanjutnya tanggal, selanjutnya yaitu pesan pengunjung perpus untuk kemajuan perpus. Jadi kayak suatu kritikan atau ya kayak masukan agar perpus jadi lebih baik lagi, pengembangan perpus harus kayak gimana, itu pesannya. Kalau kita sudah memasukkan atribut-atributnya, langsung saja kita seperti biasa save all. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah untuk mengeksekusi migration. Perintahnya yaitu php artisan migrate. Kita copy, lalu kita ketikkan di sini, paste. Nah, setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai proses itu selesai. Nah, kita bisa lihat di sini migration table created successfully, artinya migration yang kita buat itu berhasil. Kita langsung bisa cek di localhost. Nah, kita klik contoh database kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada migration. Kita klik.
kita bisa edit atau delete. Nah, setelah itu kita kembali, kita klik yang student tapi yang structure. Kita klik apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada nama, name, kelas, judul buku, tanggal, pesan, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah susah-susah menginputkan satu persatu atau membuat satu persatu di database. Kita langsung saja panggil melalui migration. Oke, sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.